Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tanjung, NIM 1824 10 10 10 78. Ingin mempresentasikan tentang modul 8 dan 9 data mining kelas C. Nah, jadi di sini kami mendapat soal yakni untuk melakukan proses klasifikasi menggunakan algoritma perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Nah, masing-masing kita gunakan konsentrasi perbandingan 0,2, 0,3 sama 0,4. Kita mencari akurasinya. Nah, di sini tentunya yang pertama kita melakukan impor pada library Escalent. Ini kita mengimport dataset, standard scaler, perceptron, train test split, akurasi skor, NumPy, serta ini bagging classifier untuk soal yang kedua. Nah, kita run ini dulu. Setelah selesai, yang ini yang bawahnya ini soal latihan seperti yang udah diberikan. Nah, yang kedua ini cuma function tambahan untuk memisahkan antar hasil dengan caption yang udah kita modifikasi sendiri. Lalu yang inti utamanya di sini sebenarnya di sini saya menggunakan satu function untuk dua soal. Nah, jadi kebetulan saya gini kan supaya lebih efisien. Karena soal yang kedua itu perhitungannya itu melewati perhitungan soal yang pertama. Jadi kenapa nggak sekalian maksudnya digabungkan gitu fungsinya. Jadi nanti untuk pembedanya cuma dikasih if gitu aja. Begitu. Jadi yang ini yang aku komen ini contoh parameternya yang harus kita masukin. Jadi sini kan aku membuat nama fungsinya modul 89 yang parameternya dataset, algoritmanya, t-size-nya yang ini, test size yang 0,2, 0,4, 0,3, lalu n estimator. Nah, n estimator ini digunakan untuk soal yang kedua. Nah, begitu. Jadi yang pertama kita langsung aja nge-if apabila parameternya wine, maka akan ngeload data set wine dan ngambil data sama targetnya yang disimpan pada variabel x dan y. Setelah itu kita ngetrain atau kita nge-split data setnya pakai function train test split ini dengan yang kita perlukan t-size-nya berapa itu. Kita masukkan 0,2, 0,3 atau 0,4 dengan random state 0. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan function standard scaler. Ini kebetulan aku tinggal untuk yang di soal latihan tuh sebenarnya bisa pakai alias, tapi kalau udah terlanjur. Nah, jadi kita pakai function fit yang dulu kita pernah pelajarin sama transform tuh. Jadi selanjutnya setelah kita fit dari dataset tadi, yang eksternnya kita transform pakai function transform tuh. Jadi setahu saya fit transform ini pakai standar scaler ini kayak sejenis normalisasi data gitu. Nah, jadi yang kita transform ini nggak cuma ekstern aja, tapi eksternnya juga yang nanti dipakai untuk proses-proses di bawahnya. Nah, untuk ini algoritma perseptronnya di set di set dengan eta 0. Ini maksudnya adalah tingkat learningnya.
Nah, jadi setahu saya itu learningnya itu maksimal 1 dan minimal ya eh, di atas 0, di atas 0, di atas 0, gitu. Jadi setahu saya kalau 0,1 berarti learningnya itu kalau jadikan persentase itu jadi 10%. Nah, kalau 1 berarti learningnya 100%. Nah, ini kebetulan terjadikan 10%. Lalu kita fit lagi dari data Xtrain ini yang udah ditransform sama YTrain yang awal. Dengan selanjutnya kita pakai function predict untuk memprediksi dari Xtest std ini data yang udah ditransform tadi. Jadikan variabel y prediction. Lalu untuk value ini saya gunakan untuk sebagai apa ya, output, maksudnya yang di print nanti supaya data di sini bisa di print sesuai apa namanya ini, t-size-nya. Jadi kan harusnya kan t-size-nya itu dalam bentuk 20% atau 30%, 40%. Jadi saya rubah di sini. Yang awalnya apa? Bentuknya 0, tak jadikan bentuknya bilangan 20 gitu. Contohnya 0,2 jadi 20 dan seterusnya. Nah, apabila yang pertama kan kita pakai while, berarti nanti kalau ini udah selesai, berarti udah ya udah selesai, maksudnya hasilnya udah ketampil yang apa untuk soal nomor pertama ini. Begitu. Nah, ini udah tak tandain. Jadi kalau sama if algoritmanya bukan bagging classifier atau bukan soal yang kedua, maka akan ketampil ini. Begitu. Apabila soalnya bagging classifier, maka yang langsung proses yang ini. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya langsung aja di sini. Ini tak run dulu. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nah, kebetulan apabila aku nggak pakai yang bagging classifier itu diisi bebas ya. Kebetulan di sini tak isi non aja. Nah, gampang. Nah, kebetulan kan aku nggak pakai bagging classifier juga. Jadi nextnya ya tak kosongin. Hasilnya bisa diisi berapapun, tapi ya percuma aja gak ke apa namanya, nggak ke baca. Soalnya kalau kita pakai soal yang pertama, perceptron yang diolah cuma ini sama ini aja gitu, tapi parameternya tetap harus dimasukin. Nah, begitu. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk dataset wine, ini yang breast cancer. Hasil akurasinya seperti ini. Lalu lanjut soal yang kedua, kita melakukan apa, klasifikasi menggunakan bagging classifier, tapi menggunakan n estimator 100, 200, dan 300. Kita menghitung akurasinya dengan tingkat apa ya, tes hewan bersihkannya gunakan perbandingan tes maksimal perbandingan, tuliskan akurasinya. Nah, di sini kebetulan apa ya, kebetulan kalau kita pakai fungsinya apa, pakai perhitungan yang bagging classifier, tentu saja yang di apa, parameter kedua ini kita masukkan bagging classifier, terus kita masukkan apa namanya ini, lupa aku, t-size nya. Yang ketiga itu n estimatornya. Nah, begitu. Jadi ini kebetulan t-size nya tak ratain menjadi 0,3 begitu. Jadi kita tinggal masukin nama dataset, metode yang kita pakai, t-size nya sama n estimator, begitu aja, dan hasilnya seperti ini.
Jadi bisa disimpulkan yang untuk wine ini akurat semua satu, sedangkan yang untuk breast cancer terjadi perubahan begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ini didukung oleh random state 0 juga. Jadi kalau sama nggak kita kasih random state, nanti itu kalau kita run terus di sini, nanti hasilnya bakal beda-beda. Itu. Jadi sepemahamanku kegunaan random state ini tiga ini gunanya untuk 4 sorry gunanya untuk apa ya, supaya data kita itu tetap stabil gitu. Seperti itu kurang lebih itu dari saya. Atas kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.